Halo adik-adik semua, apa kabar? Harapan saya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap kuat dan semangat di dalam menggapai segala cita-cita dan impian adik-adik. Bersama saya, Herald Nixon Arai MPD, dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada saat ini akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah atau novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif dan disajikan dengan daya khayal, pengetahuan yang luas dari pengarang. Adapun struktur teks cerita atau novel sejarah adalah: pertama, pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Selanjutnya, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Dan menuju konflik. Di sini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran para tokoh. Selanjutnya, puncak konflik. Pada bagian ini disebut juga sebagai klimaks cerita. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal? Selanjutnya, tahap penyelesaian. Sebagai bagian akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak tadi, yaitu klimaks. Pada bagian ini pula sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Dan bagian penutup biasanya ada koda. Pada bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern saat ini lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu pada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Selanjutnya, ciri kebahasaan cerita sejarah atau novel sejarah. Di dalam cerita atau novel sejarah, pertama banyak menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Dalam contoh ini terlihat ada penggunaan penanda-penanda yang menyatakan kalimat bermakna lampau. Ada kata telah, yang menyatakan bahwa telah terjadi. Peristiwa dalam kalimat ini telah terjadi. Kemudian banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Di sini tentunya ditandai ada penggunaan konjungsi kronologis atau temporal. Ada contoh di bagian ini, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan ada banyak yang lain lagi. Contoh kalimat ini, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan
tenang masuk ke kadipaten. Selanjutnya, ciri yang berikut banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Di sini kita lihat ada kata berdiri, duduk, menangis, menitikkan air mata yang terdapat pada contoh kalimat ini. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Jadi kalimat-kalimat tak langsung. Di sini ada kata-kata yang biasanya digunakan untuk menandakan itu. Ya. Mengatakan bahwa, menceritakan tentang, dan sebagainya. Ada contoh kalimat di bawahnya ini. Kemudian banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang biasanya dikatakan kata kerja mental. Ini merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, memikirkan, terganggu, bersemangat, berpikir. Semua itu menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Selanjutnya, menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan penggunaan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya di sini ada, ya. Kemudian menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Di sini ada, ya, kata sifat besar wibawa, ya. Kemudian amat beku. Semuanya itu untuk menggambarkan tokoh-tokoh. Selanjutnya, menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Di sini ada contoh. Yang terpukul hatinya. Ya, maknanya sangat pedih. Membeku, maknanya diam saja. Tulang punggung, makna kiasnya adalah sandaran atau sumber kekuatan. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita atau novel sejarah. Ada nilai budaya yang tentunya memberikan suatu arti sangat mendalam dalam kehidupan bermasyarakat, peradaban atau kebudayaan. Selanjutnya, ada nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Berikut, nilai moral atau etik, nilai yang memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti. Nilai selanjutnya adalah nilai agama, nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama masyarakat setempat. Selanjutnya, nilai estetis yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur, penggambaran cerita, maupun teknik penyajian cerita. Kemudian nilai pendidikan, itu yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk. Atau bisa juga berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Itu materi yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan selanjutnya tentunya menjadi konsep-konsep dasar di dalam adik-adik membuat cerita sejarah pribadi. Semoga bermanfaat, semoga tetap kuat, semangat, dan sukses menanti adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan menyertai dan memberkati adik-adik dalam berjuang meraih cita-cita. Sukses selalu.